Halo semua pendengar setia podcast kita kali ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik, penuh semangat, dan siap mendengarkan diskusi ringan yang saya harap bermakna ini. Dalam podcast kali ini, saya akan berbicara tentang bagaimana memahami peserta didik secara lebih mendalam melalui pendekatan Teaching at the Right Level, atau kita sebut nanti TARL saja ya. Dan gimana pendekatan ini terhubung erat dengan teori-teori karakteristik peserta didik yang sudah sering kita bahas dalam dunia pendidikan. Kalian tahu nggak? Setiap anak di dalam kelas kita itu seperti tanaman di kebun. Ada yang cepat tumbuh, ada yang butuh pupuk khusus, dan ada yang memerlukan lebih banyak sinar matahari. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai pendidik bisa memastikan setiap tanaman itu tumbuh dengan subur sesuai kebutuhannya? Nah, disinilah TARL berperan sangat penting. Pertama-tama, apa sih itu TARL? Nah, TARL ini adalah pendekatan yang membantu kita untuk mengelompokkan siswa bukan berdasarkan usia atau kelas mereka, tetapi berdasarkan tingkat kemampuan belajar mereka. Pendekatan ini menekankan bahwa pembelajaran harus dimulai dari titik di mana siswa berada, bukan dari harapan kurikulum semata. Lalu, mengapa itu penting? Karena siswa tidak selalu berkembang dengan kecepatan yang sama. Beberapa mungkin sudah sangat mahir dalam membaca, sementara yang lain masih belajar memahami huruf. Dengan TARL ini, guru dapat memberikan pembelajaran yang sesuai kebutuhan mereka, memastikan setiap siswa berkembang dengan optimal. Sekarang, mari kita hubungkan TARL dengan teori karakteristik peserta didik. Dalam teori perkembangan Piaget, kita tahu bahwa anak-anak memiliki tahap kognitif yang berbeda-beda, dari sensori motor hingga operasional formal. TARL membantu guru buat mengidentifikasi tahap ini secara praktis di dalam kelas, memastikan materi pembelajaran tidak terlalu sulit atau terlalu mudah bagi siswa. Lalu ada teori Vygotsky dengan konsep Zone of Proximal Development ya. Kita singkat aja ZPD. Jadi TARL ini sangat sejalan dengan ZPD di mana guru berperan sebagai scaffolding, memberikan bantuan yang sesuai agar siswa mampu melewati zona perkembangan mereka. Jadi TARL bukan sekadar tentang mengelompokkan siswa, tapi juga tentang membimbing mereka melampaui batas kemampuan mereka secara bertahap. Nah, selain itu, pendekatan ini sangat memperhatikan aspek individualitas yang sejalan dengan teori humanistik dari Maslow. Ketika kebutuhan dasar anak terpenuhi, baik fisiknya, emosi, maupun rasa aman dalam belajar, mereka lebih siap untuk mencapai potensi terbaiknya. Lalu, bagaimana sih TARL ini dapat diterapkan di kelas? Oke, misalnya dalam pembelajaran matematika, guru bisa memulai dengan asesmen awal sederhana untuk mengetahui kemampuan siswa. Kemudian, siswa nanti ya dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan mereka, seperti kelompok dasar, menengah, dan mahir. Misalnya kayak gitu. Nanti setiap kelompok diberikan tugas yang berbeda, tetapi tetap harus relevan dengan tujuan pembelajaran. Hal ini juga berlaku untuk membaca ya. Siswa yang masih belajar mengenal huruf diberikan dukungan fonik, sementara siswa yang sudah lancar diajak memahami teks lebih mendalam. Seperti itu. Oke, pendengar, apakah kalian melihat bagaimana TARL dan teori karakteristik peserta didik ini seperti dua sisi koin yang saling melengkapi? TRL memberikan kita alat praktis, sementara teori-teori ini memberikan kita pemahaman mendalam tentang mengapa pendekatan itu bekerja.
Sebagai pendidik, tugas kita adalah memastikan setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya, bukan hanya mengikuti standar yang seragam. Dengan TARL, kita diajak untuk berpikir bahwa kesetaraan dalam pendidikan bukan berarti semua siswa diperlakukan sama, tetapi semua siswa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Oke, sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya.